ورحمة الله وبركاته. فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuju tempat ini dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama tafaqquh fid din, berusaha memahami agama Islam ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia pemahaman dalam masalah agama. Adapun bahasan kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan al-hasanu ma hassanahu asy-syar'. Al-hasan itu kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Apa maksud bahasan kita ini? Jadi terkadang banyak kaum muslimin di dalam mengamalkan syariat ini, dia tidak berlandaskan dalil. Dia tidak melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya berpatokan dengan perasaannya. Kalau menurut perasaan dia baik,
maka dia lakukan meskipun tidak ada syariatnya, sehingga dampaknya bagi agama Islam ini adalah munculnya ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, hanya berlandaskan menurut saya, perasaan saya bagus ini. Nah, makanya judul yang kita bahas, yang namanya bagus itu apa yang menurut syariat bagus. Jadi kalau menurut akal kita bagus, tapi menurut syariat tidak bagus, maka dia tidak bagus. Kalau menurut akal kita dia bagus, dan ternyata syariat juga mengatakan bagus, ya itu bagus. Karena yang jadi patokan adalah syariat. Nah, di sini kita bacakan dari kitabnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Ilmu Usulil Bid'ah. Yang pertama, beliau membawakan dalil dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni dan yang lain. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Sekiranya agama ini hanya berdasarkan ra'yu, dapat, akal, logika. Sekiranya agama ini hanya berasaskan logika, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Ketika orang bepergian, kemudian dia memakai khuf yang menutupi mata kakinya, maka diberikan dia keringanan ketika dia berwudu, tidak perlu melepasnya. Cukup dia mengusapnya. Tapi yang diusap ini bagian mana? Bagian atas. Padahal yang kotor bagian bawah. Nah, kata Ali, "Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai." Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatunya, khufnya. Kalau kita lihat ucapannya Ali radhiyallahu anhu, maka di sini ada dua hal yang seakan bertentangan antara logika dan dalil. Logika mengatakan yang diusap harusnya yang kotor. Bagian atas sepatu enggak kena tanah. Itu apa diusap? Dari sisi lain ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengusap bagian atas. Kira-kira yang mana kita dahulukan? Perasaan kita, logika kita, ataukah dalil? Nah, disinilah letak kaidah ini. Apa yang ditunjukkan oleh dalil itulah yang hasan, itulah yang baik, itulah yang bagus. Berarti mengusap bagian atas sepatu itulah yang terbaik. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini kaidah yang sangat besar, membantu kita bagaimana kita bersikap tatkala dalil bertentangan dengan perasaan kita, bertentangan dengan logika kita, atau bertentangan dengan hal-hal lain, bertentangan dengan dalil. Maka yang paling utama, yang paling afdal selalu dalil. Dalam masalah ini juga Ali radhiyallahu anhu memilih untuk mengusap bagian atas, ditinggalkan logika tatkala dia bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan sunnah. Kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala lamma qabbala al-hajar al-aswad, bahwasanya beliau mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad ini? Apa? Ya, batu hitam. Hajar artinya itu, Aswad artinya hitam. Di mana dia ini? Ka'bah, ya. Jadi Umar ketika mencium Hajar Aswad ini, beliau mengatakan, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Apa artinya? Kata beliau, sungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah batu, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak juga mendatangkan manfaat. Batu, buta, tuli, bisu, bisa bergerak. Ya, Umar mengatakan, engkau ini batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Cuman kenapa harus dicium? Nah, sekarang secara akal apa tujuan kita menciumnya? Jadi kalau dia berpatokan dengan logika, untuk apa dilakukan? Tapi ternyata kita menciumnya karena ada dalil. Makanya kata beliau, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Jadi Umar di sini meninggalkan logikanya juga karena dalil. Menurut logika enggak pantas dicium batu, tapi ada dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, yaitu menciumnya. Sesuatu kalau sudah diperintahkan oleh syariat, oleh Al-Quran, oleh Sunnah, maka dia termasuk Al-Hasan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Kalau sudah sahih dalilnya, amalkan sudah dia, kesampingkan logika, perasaan, atau hal-hal lainnya. Kalau sudah jelas dalilnya, sudah sahih dalilnya, lakukan sudah dia, karena pasti itu adalah kebaikan. Nah, judul bahasan kita Al-Hasan ma hassanahu asy-syara'. Yang namanya
kebaikan, sesuatu yang bagus itu adalah sesuatu yang bagus menurut syariat. Kalau syariat sudah mengatakan bagus, pasti bagus sudah. Kalau akal mengatakan bagus, belum tentu. Cek dulu. Apakah syariat juga mengatakan bagus? Kalau iya, amalkan. Kalau syariat mengatakan tidak bagus, ya jangan. Kemudian dalil berikutnya beliau bawakan an Mu'adzah al-Adawiyah, dari Mu'adzah, juga hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. An Mu'adzah al-Adawiyah, dari seorang perempuan bernama Mu'adzah al-Adawiyah. Qalat, dia berkata, inna imra'atan qalat li Aisyah, sungguhnya seorang perempuan pernah bertanya kepada Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Atujzi'u ihdana salataha idza tahurat. Jadi dia bertanya, apabila perempuan haid, salat apa enggak dia? Perempuan kalau haid salat apa enggak? Puasa apa enggak? Kalau dia suci, puasa enggak dia lagi? Salat enggak dia lagi? Maksudnya diqadha enggak salatnya? Puasa diqadha, kalau salat enggak. Nah, dia bertanya ini, perempuan ini, kalau kita suci dari haid dan kita qadha salat itu, boleh enggak seperti itu? Sah enggak? Dia mungkin mengkiaskan dengan puasa. Puasa diqadha, dia ingin bertanya juga apakah salat diqadha? Maka faqalat Aisyah menjawab, aharuriyatun anti, apakah engkau ini orang Khawarij? Kunna nahidhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu. Kata Aisyah, jadi kenapa kita tidak mengqadha salat? Bukan hasil akal-akalan. Bukan dan mengatakan, loh biar adil puasa diqadha, salat juga harus diqadha. Dia ingin membandingkan, mengkiaskan puasa dengan salat. Makanya Aisyah membantahnya, bukan seperti itu cara beragama. Makanya Aisyah menyampaikan, dahulu kami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'muruna bihi, dan Nabi tidak merintahkan kami untuk mengqadha'nya. Aw qalat fala naf'aluh, beliau mengatakan kami tidak melakukannya. Nah, ini juga sama ya. Sesuatu yang terkadang menurut akal kita bagus, belum tentu menurut syariat bagus. Di sini mungkin menurut akal si perempuan ini, hendaklah salat itu kita qadha sebagaimana puasa. Tapi Aisyah membantahnya, tidak. Kenapa? Karena dalil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan mengqadha puasa dan tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ini juga sikap yang luar biasa. Harus berpatokan pada dalil, bukan berpatokan kepada analogi, qiyas.
Ini ada dalilnya. Salat tidak diqadha, sedangkan puasa diqadha. Kemudian Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, ini beliau melanjutkan nukilan beliau, menukil ucapannya Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan fahadhihi atharun salafiyyatun min sahabatin ajilla. Inilah dalil-dalil dari sahabat yang mulia. Tubayyinul manhaj as-sahih fi talaqqi asy-syar', menjelaskan manhaj yang benar, metode yang benar di dalam mengamalkan syariat ini. Wa annahu la majala li tahsinil aqli fihi aw li tazyinir ra'yi bihi, bahwasanya tidak ada tempat di dalam pensyariatan ini berdasarkan perasaan, berdasarkan akal, tidak. Bukan juga berdasarkan pendapat semata syariat itu. Syariat itu diambil dari Allah dan Rasulnya, bukan hasil buah pikiran manusia. Syariat itu bukan hasil akalan-akalan manusia, bukan hasil adopsi dari agama-agama lain, bukan. Jadi syariat itu diambil dari mana? Dari wahyu. Apa itu wahyu? Al-Quran dan Sunnah. Beliau melanjutkan wa anna mawrida dzalika kullihi an-nusus asy-syar'iyyah, dan bahwa sumber dari syariat seluruhnya adalah dalil-dalil syar'i. Mau berakidah yang benar, lihat Al-Quran dan Sunnah, lengkap di sana. Mau beribadah dengan ibadah yang benar, lihat Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan penjelasan para ulama, lengkap di sana. Ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia, lihat Al-Quran dan Sunnah, lengkap juga di sana. Sehingga kita tidak perlu menengok lagi kitab-kitab orang-orang kafir, menengok kitab-kitab agama-agama yang lainnya, karena tidak ada yang lebih besar dari Islam, tidak ada yang lebih lengkap dari Al-Quran, tidak ada yang lebih murni dari Al-Quran, tidak ada yang lebih terjaga melebihi Al-Quran. Makanya agama lain sepatutnya yang masuk Islam agar dia mendapatkan kesempurnaan syariat, bukan umat Islam yang mengekor, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Islam untuk seluruh manusia dan jin, seluruh penduduk bumi ini. Menunjukkan cakupan agama ini begitu luas dan sempurna. Tidak seperti agama-agama sebelumnya, peruntukannya hanya untuk komunitas tertentu, untuk kaum sang Rasul saja. Tapi Islam berlaku di setiap suku, setiap tempat, setiap zaman, berlaku di seluruh dunia. Karena memang Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan terjaga. Jadi kita ulangi kata beliau, wa anna mawrida dzalika kullihi an-nusus syar'iyyah, bahwa saya sumber pengambilan syariat itu semuanya adalah dari dalil-dalil syar'i. Idz la hasana illa ma hassanahu asy-syar', karena tidak ada kebaikan kecuali apa yang dianggap baik oleh syariat. Wala qabiha illa ma qabbahahu asy-syar', dan tidak ada keburukan kecuali yang buruk menurut syariat. Fal aqlu la yuhassin wa la yuqabbih. Di akal nih, kata Imam Asy-Syatibi ini,
bukan jadi patokan dalam menganggap baik dan menganggap buruk. Wa innama yaqulu bi tahsinil aqli wa taqbihihi ahlud dhalal. Yang menjadikan akal sebagai patokan secara utuh, secara total adalah ahlud dhalal, kata beliau, orang-orang yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka terang-terangan mengatakan bila akal bertentangan dengan syariat, maka akal yang kita ambil, syariatnya dikesampingkan. Ahlus sunnah justru syariat yang jadi patokan pertama. Adapun akal di bawahnya. Jelaskan juga oleh para ulama, akal bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk secara umum saja. Tapi secara mendetail butuh bimbingan syariat. Sehingga tidak bisa berpatokan dengan akal secara total dan menyampingkan syariat, tidak bisa. Kemudian beliau lanjutkan kembali. Dia nukil sekarang ucapannya Al-Allamah Abu Syamah Al-Maqdisi. Kata beliau, fal wajib 'alal 'alim fima yaridu 'alaihi minal waqa'i' wa ma yus'alu 'anhu minasy syara'i'. Wajib bagi orang yang alim tatkala dia menghadapi berbagai permasalahan atau tatkala dia ditanya tentang syariat, apa kewajibannya? Ar-ruju'u ila ma dalla alaihi kitabullahil munazzal. Jika dia menjawab, hendaklah dia kembali dulu, lihat dulu Al-Quran, lihat di Al-Quran dulu. Wa ma sahha an nabiyhi as-sadiq, dan lihat juga dari hadis. Tanya masalah akidah, masalah ibadah, maka ketika dia menjawab, hendaklah dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Wa ma kana alaihi ashabuhu, dan melihat juga apa yang dipegang oleh para sahabatnya. Wa man ba'dahum minas sadril awwal, dan juga melihat apa yang dipegang oleh orang-orang setelah mereka di kalangan tabi'in. Fama wafaqa dzalika adina fihi wa amara. Kata beliau, kalau ternyata Al-Quran dan hadis mengatakan iya, betul, halal, maka adzina fi, silahkan dia izinkan, amalkan. Wa amara, diperintahkan, amalkan dia. Tapi perintah ini, izin ini muncul dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wa ma khalafahu naha anhu wa zajar. Tapi setelah melihat pada Al-Quran, melihat kepada hadis, ternyata Al-Quran melarang, hadis melarang, maka tinggalkannya. Larang juga perbuatan itu. Kemudian dia melanjutkan, fayakunu bidzalika qad amana wattaba'a. Dengan sikap demikian berarti dia telah beriman dan berittiba'. Wala yastahsin, jangan dia menjawab hanya pakai prasangka dari perasaannya saja. Menurut saya gak ada salahnya, amalkan sudah. Menurut saya bagus kok ini, amalkan sudah. Jangan dia demikian. Lihat dalilnya, lihat hadisnya. Fa inna man istahsana faqad syara'a. Karena siapa yang memerintahkan berdasarkan perasaannya saja,
maka sungguh dia telah membuat syariat sendiri. Ini bahayanya berfatwa tentang sebuah ibadah, sebuah akidah, tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, hanya pakai perasaan, pendapat semata, maka muncullah syariat yang baru oleh pencetus yang baru. Ini bahaya. Dan ini kalau kita lihat sejarah bagaimana awal pergeseran dari akidah Islam, di saat kitab-kitab orang-orang filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dibaca oleh banyak kaum muslimin dengan penuh bangga, penuh cinta terhadap kitab-kitab filsafat, karena sebelumnya mereka banyak mengambil faedah dalam perkara-perkara dunia dari kitab itu. Tapi kali ini dalam masalah keimanan, dalam masalah pencipta, mereka juga membacanya dari kitab-kitab orang-orang filsafat Yunani. Sehingga muncullah kaidah-kaidah baru hasil dari akal-akalan manusia. Di antaranya apa? Mereka mengatakan yang namanya pencipta tidak boleh punya nama, tidak boleh punya sifat. Dan ini mereka tetapkan. Sementara kalau dilihat di Al-Quran dan hadis, justru setiap lembarnya ya, selalu ada nama Allah, sifat Allah, nama Allah, sifat Allah, banyak sekali. Sehingga bertentangan hasil logika akal-akalan mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sikap yang mereka ambil yang sangat disayangkan? Mereka malah mengatakan kita kedepankan apa yang ditunjukkan oleh akal, sehingga dikesampingkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Meskipun secara halus ada yang dengan apa? Tafwid, menghilangkan maknanya, yang sisa hanya lafadznya saja. Ada yang menetapkan lafadznya namun mentakwil maknanya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ketika logika lebih diagungkan daripada dalil, maka sesatlah kita. Sesatlah kita. Logika itu dari makhluk, sedangkan dalil Al-Quran dari Allah. Apa yang datang dari Allah pasti benar, sedangkan apa yang datang dari makhluk belum tentu benar. Sehingga yang pasti kebenarannya lebih dikedepankan daripada yang belum tentu benar. Kemudian Ali mengatakan, qultu, aku katakan, qauluhu man istahsana faqad syara'a. Ucapan beliau Abu Syam Al-Maqdisi ini yang mengatakan siapa yang menganggap bagus sesuatu dengan perasaannya, anggap bagus syariat misalkan lewat perasaannya saja, maka sungguh dia telah membuat syariat. Aslun muhimmun fi hadzal mabhath. Ucapan ini kata beliau merupakan fondasi yang penting dalam pembahasan ini. Wa hiya kalimatun masyhuratun 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini adalah kalimat yang terkenal yang pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dinukil Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mankhul.
dan juga di kitab yang lainnya. Beliau di sini menukil langsung, ya, Syekh Ali menukil langsung, wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fir risalah. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, innamal istihsan taladzuzun. Sesungguhnya istihsan ini menganggap bagus, ya, sebuah ibadah misalnya hanya berdasarkan akalnya saja. Jadi dia nggak perlu pakai dalil. Kalau menurut dia bagus, dia amalkan gitu. Nah, sikap seperti ini kata Al-Imam Syafi'i, innamal istihsan talazzuz. Bersikap dengan cara istihsan ini adalah talazzuz. Semena-mena lah kalau kita terjemahkan. Bentuk perbuatan semena-mena. Kalau menurut dia bagus, dia amalkan. Tanpa ada dalil. Muncul ibadah baru menurut dia bagus, dia amalkan, disuruh muridnya mengamalkannya tanpa ada dalil. Terus demikian. Sehingga muncul ibadah-ibadah yang baru setelah ditelusuri, enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di hadis, ujung-ujungnya dari hasil pikiran dia sendiri. Beliau ini talazzuz, ya. Bersenang-senang, bersemena-mena. Ini mengancam kemurnian Islam. Kalau pintu membuat syariat dibuka lebar hanya berdasarkan perasaan saja bisa mencetuskan ibadah baru, maka betapa banyaknya ibadah-ibadah baru akan bermunculan. Tinggal mengatakan menurut saya, perasaan saya, oh bagus ini, jadilah ibadah. Tidak bisa. Kemudian sekarang beliau lanjutkan sedikit dengan membawakan dalil yang sering digunakan oleh orang-orang untuk membuat-buat ibadah baru. Apa itu? Yang pertama sering mereka bawakan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, atau la yunqisu dzalika min ujurihim syai'a. Ini hadis. Sini perhatikan lafaz man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah yang bagus, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkan tersebut. Kita fokus di sini di lafaz man sanna sunnatan hasanatan. Tadi ya, siapa yang membuat sunnah yang bagus. Berarti kata dia boleh membuat sunnah asalkan dia bagus. Berarti boleh kita mengada-ngada amalan baru, ibadah baru, yang penting dia bagus. Nah, bagaimana menjawab ya syubhat ini? Ini sebenarnya sudah dijawab ya sama Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Dia sudah membahas ya. Beliau membantahnya dengan dua jawaban. Yang pertama, dia mengatakan laisal murad bil hadis al-istinan bima'na al-ikhtira' wa innamal muradu bihi al-amalu bima thabata bis sunnatin nabawiyyah. Maksud dari sanna sunnatan bukanlah membuat sunnah yang baru, kata Imam Asy-Syafi'i.
Maksudnya adalah mengamalkan sunnah bagus yang sudah ada. Itu makna sanna sunnatan, yaitu dia menghidupkan sunnah yang memang sudah bagus. Mana dalilnya bahwa maksudnya adalah menghidupkan sunnah, bukan membuat-buat sunnah yang baru? Nah, ini dia yang pertama alasannya, anna sabab alladhi ja'a li ajlihi al-hadis huwa sadaqah al-masyru'ah. Kita lihat asbabul wurud hadis ini. Sebab Nabi bersabda. Jadi ada asbabun nuzul kalau Al-Qur'an, sebab turunnya ayat. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab Nabi mengucapkan ucapan tersebut. Apa sebabnya? Nabi menyampaikan hadis tersebut karena ada para sahabat yang menghidupkan sunnah, yaitu sedekah, tentang sedekah. Kita baca redaksinya biar kita lebih yakin. Nah, di sini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Faja'ahu qaumun hufatun 'uratun mujtabi an-nimar wal 'aba. Nah, ketika Jabir bin Abdullah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah sekelompok orang. Kelompok orang ini sangat menyedihkan, ya. Tidak pakai sendal, saking miskin. Tidak pakai baju, urat. Di urat ini dia tidak pakai baju. Dia hanya pakai izar, ya. Dia hanya pakai sarung, itu pun sarung yang kasar, sarung yang jelek. Jadi datang nggak pakai sendal, nggak pakai baju, hanya pakai sarung, itu pun yang kasar. Mutaqallidis suyuf, membawa pedang. Ammatuhum min Mudar, kebanyakan mereka dari suku Mudar. Nah, melihat pemandangan yang menyedihkan ini, yang sangat kasihan Nabi melihat dia jalan jauh-jauh kondisi seperti itu. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat berubah, sedih melihat pemandangan itu. Kasihan Nabi melihatnya karena kemiskinan yang begitu parah. Padakhala thumma amara Bilalan, maka Nabi masuk rumah lalu merintahkan Bilal untuk azan. Kemudian selesai sholat. Nah, disinilah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri menganjurkan para sahabat untuk bersedekah kepada siapa? Pada suku Mudar ini yang datang ini. Jadi Nabi bacakan ayat, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir. Nabi juga bacakan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Intinya bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa, setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari akhirnya, hari akhiratnya. Nah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ini, mulailah para sahabat bersedekah. Ya, tasaddaqa rajulun min dinari, ada yang bersedekah mengawali dengan 1 dinar, ada yang dengan dirham, ada yang bersedekah dengan baju, ada yang bersedekah dengan makanan, ada yang bersedekah dengan kurma, sampai ada yang bersedekah hanya dengan bisyiqqi tamrah, bersedekah dengan sepotong kurma. Sampai terus, ya, tadi kan sedikit-sedikit, lalu ada seorang Ansar terus datang membawa sedekah yang banyak, saking banyaknya tidak mampu dipegang oleh tangannya. Nah, setelah itu ramai kemudian orang-orang bersedekah, sampailah tumpukan sedekah itu jadi 2 tumpukan yang sangat besar.
sehingga Rasulullah SAW bahagia melihatnya. Melihat para sahabat bersedekah, bahagia Nabi. Nah, disinilah Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Siapa, jadi makna yang benar, siapa yang memulai, yang menghidupkan sunnah yang bagus, lalu orang-orang mengikutinya, maka dia dapat pahala mengamalkan sunnah, tambah lagi dia dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya itu. Jadi orang yang bersedekah setelahnya itu ya, dapat orang yang mempeloporinya, yang mengawalinya. Inilah makna dari hadis ini. Jadi hadis ini tidak menyuruh kita membuat sunnah yang baru. Karena di sini sahabat tidak membuat sunnah yang baru. Sedekah, siapa yang mengatakan sunnah baru sedekah? Sedekah ini sudah ada anjurannya. Dari Al-Quran, dari hadis sudah banyak anjurannya. Ini bukan buat sunnah yang baru, tapi menghidupkan ya. Menghidupkan sunnah yang telah ada. Nah, itu makna dari hadis ini. Kemudian jawaban yang kedua dari hadis ini, kenapa dikatakan tidak benar menjadikannya dalil? Ini yang terakhir sebelum kita azan. Kata beliau, anna qawlahu man sanna sunnatan hasanatan la yumkin hamluhu ala al-ikhtira' min aslin lianna kaunaha hasanatan aw sayyi'atan la yu'rab illa min jihati syar'. Kata beliau, tidak bisa ya, memaknai man sanna sunnatan hasanatan ini dengan makna siapa yang membuat sunnah yang baru, sunnah yang baik yang baru. Kenapa tidak boleh dimaknai demikian? Karena kalau ada sunnah yang baru, kita buat-buat sendiri amalan yang baru, gak bisa disifati dia baik. Karena seperti yang kita bilang, kita mengetahui amalan itu bagus karena ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Kalau kita membuat sendiri yang baru, gak bisa kita jamin dia itu pasti baik. Gak bisa. Karena seperti yang dibilang tadi, bagus dan baiknya suatu amalan itu tatkala dia bersumber dari syariat. Lianna tahsin wa taqbih mukhtassun bisyar'. Karena bagus dan buruknya sesuatu itu dinilai dari syariat. La madkhala lil aqli fi. Tidak ada celah bagi akal untuk hal tersebut. Wa huwa madhhabu jama'ati ahli sunnah. Beliau ulang lagi, dan inilah madhabnya ahlu sunnah. Wa innama yaqulu bihil mubtadi'ah a'ni at-tahsin wa taqbih. Orang yang melakukan atau menganggap baik sesuatu bukan pakai dalil tapi pakai akal saja, ini kata beliau madhabnya orang-orang yang menyimpang. Ya, jadi karena sudah waktunya azan, kayaknya kita azan dulu.
Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Jadi inilah dia pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Al-Hasan ma hassanahu syar'. Amalan yang bagus itu adalah amalan yang bagus menurut syariat, bukan semata-mata menurut akal, perasaan atau selera kita. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita pilih yang sesuai dengan tema kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mengetahui hadis palsu dan sahih? Ya, jawabannya dengan belajar di sini. Ada nanti pelajaran mustalahul hadis. Ada pembahasan hadis sahih, ada pembahasan hadis dhaif, bahkan maudhu', hadis palsu. Masing-masing ada ciri-cirinya. Hadis yang sahih, apa ciri-cirinya, syarat-syaratnya? Sanadnya harus bersambung. Misalkan dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah SAW, bersambung. Imam Bukhari mendengar dari gurunya, gurunya Imam Bukhari mendengar dari gurunya, sampai nanti mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari Rasulullah SAW. Sama itu bersambung. Yang kedua, yang mendengar hadis ini semuanya harus terpercaya, bukan pembohong. Adlun, orang yang terpercaya, dan kuat hafalannya. Jadi kalau dia terkenal sering lupa, maka lemah hadisnya. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Ya, bisa antum masuk ke perpustakaan, sekarang lihat satu hadis misalkan, innamal a'malu binniyat. Lihat di kitab aslinya. Kalau dilihat dari hadis arba'in, langsung di situ an Umar. Kalau kitab aslinya enggak, haddatsana. Jadi Imam Bukhari akan mengatakan telah bercerita kepadaku, disebut nama gurunya. Kemudian haddatsana fulan, ceritakan kepadaku guruku, guru. Nah, ambil nama-nama itu. Catat dia, terkadang 5 nama, kadang mungkin 4 nama, ambil satu-satu. Kemudian di mana kita mengecek nama ini? Ada kitab namanya Tahdzibul Kamal, bahkan diringkas sama Ibnu Hajar menjadi Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib ini semacam kamus. Isinya semua yang meriwayatkan hadis di Kutubus Sittah, semua namanya ada di situ. Mulai dari huruf abjad, huruf hijaiyah. Misalkan namanya di situ Ismail bin Ibrahim. Maka antum cari Ismail bin Ibrahim. Terkadang di situ ada 5 orang nama Ismail. Ada Ismail bin Muhammad, Ismail. Antum cari Ismail bin Ibrahim. Nah, di situ akan ditulis, oh fulan dia terpercaya, hafalannya kuat, dia salah satu gurunya Imam Bukhari. Oh ya, berarti lolos. Nah, ambil lagi di atasnya, ambil lagi di atasnya. Kalau semua antum ambil dan ternyata semuanya terpercaya,
Nah, inilah dia hadis yang sahih. Kalau hadis yang palsu, ya, misalkan ada yang bawa hadis utlubal ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis yang palsu nggak akan ketemu. Cari di kitab Bukhari nggak ada, ini nggak ada, karena nggak ada sanadnya. Hadis palsu itu nggak ada sanad, dibuat-buat. Kalau hadis yang dhaif, tadi diperiksa salah satu rawinya disebutkan misal di situ, oh rawi ini kadzdzab. Nah, rawi ini pendusta. Oh, sehingga hadisnya ini cacat, berarti tidak bisa diterima. Hadisnya berarti lemah, sangat lemahnya. Nah, begitu caranya. Tapi itu antum harus belajar ya. Nanti jadi kayak orang meriksa lampu ini kenapa enggak nyala, diperiksa satu persatu di mana letak putusnya. Nah, begitulah hadis ini kenapa dia dhaif. Mesti di situ ada yang bermasalah dalam rawinya. Ya, pertanyaan aneh-aneh anak-anak ini. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya, ucapan hadza mukhalifatun lis-sunnah, hadza la yutabiqus sunnah. Apakah ini maksudnya bid'ah atau tidak? Ya, jadi amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ada dua kemungkinan ya. Bisa juga dia bid'ah karena memang sudah ada amalan dari Nabi SAW, malah dia melakukan amalan yang berlainan dengan yang sudah ada, dan dia ini bid'ah dan menyelisihi sunnah. Ada juga tidak sesuai dengan sunnah karena kekeliruan dia, tapi dia tidak sampai bid'ah karena ketidaktahuannya saja. Yang sunnah ini sudah ada, tapi karena dia tidak tahu, yang lain dia amalkan karena ketidaktahuannya. Nah ini ya, karena kesalahan dia, maka amalan ini tidak bertentangan dengan sunnah, tidak diamalkan juga. Allahu a'lam. Ya, di sini yang bertanya, kalau maksud dari man sanna sunnatan hasanah adalah hadis-hadis Rasul yang telah ada, kemudian apakah sabda beliau man sanna sunnatan sayyi'ah bahwa ada sunnah beliau yang buruk? Enggak, tidak demikian. Kalau keburukan, dari dulu sudah ada keburukan juga. Jadi kalau memang sanna sunnatan hasanah, menghidupkan ya, kebaikan sunnah yang sudah ada, berarti sanna sunnatan sayyi'ah bisa jadi keburukan yang dulu pernah dilakukan oleh orang sudah dilupakan, dia hidupkan lagi, dia lakukan ya. Keburukan itu dia yang mempeloporinya lagi sehingga menjadi laris lagi, sehingga dia pun dapat dosa dan dapat juga dosa orang yang mengamalkannya, karena dia yang menghidupkannya kembali. Dia yang menghidupkan kembali keburukan yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia yang mencetuskannya, yang mempopulerkannya lagi, sehingga dia dapat dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan lupa kita sampaikan bahwasanya Ustadz Abdullah Husni tidak bisa hadir memang di malam hari ini karena ada keperluan beliau, sehingga beliau minta kepada untuk menggantikan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.